Assalamualaikum, kembali lagi di dapur Mami Kece. Kali ini saya mau buat roti dengan isian sosis dan keju. Bentuk roti ini seperti keong dengan taburan breadcrumbs di atasnya, membuat rasa roti ini lebih enak dengan tampilan yang lebih menarik. Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung protein tinggi, saya menggunakan tepung cakra kembar. Kemudian masukkan juga 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, dan tambahkan juga 4 gram ragi instan. Aduk bahan kering hingga rata. Kemudian bentuk lubang di tengahnya untuk menambahkan bahan cair. Masukkan 1 butir telur. Kemudian tambahkan juga 110 hingga 120 ml air dingin. Kemudian di sini saya menguleni menggunakan mixer. Pertama, saya gunakan speed 1 hingga semua bahan tercampur rata. Setelah seluruh bahan A tercampur rata, masukkan 30 gram butter, bisa juga menggunakan margarin, lalu tambahkan pula 3 gram garam. Kemudian ini diuleni kembali hingga semua bahan tercampur rata, masih menggunakan speed 1. Setelah semua bahan sudah cukup tercampur rata, kemudian ini speednya saya tambahkan ke speed 2. Lalu saya uleni kembali hingga adonannya kalis elastis selama kurang lebih 12 hingga 13 menit. Lumuri telapak tangan dengan minyak agar adonan tidak mudah melengket. Kemudian ini adonannya kita rapikan lalu dibulatkan seperti ini. Istirahatkan adonan selama 10 menit. Pindahkan adonan ke alas kerja. Sebelumnya ini alas kerjanya sudah saya lumuri minyak, bisa juga menggunakan margarin, tapi menurut saya lebih hemat jika menggunakan minyak. Potong timbang adonan. Untuk per adonannya saya pakai 45 hingga 46 gram. Kemudian bulatkan adonan agar bentuknya rapi. Setelah semua adonan sudah dibulatkan, ini di resting kembali selama 10 menit. Sambil menunggu, saya mau siapkan untuk isiannya. Ini saya pakai smoked cheese dari Emina. Rasa kejunya ini lebih kayak smoked beef, jadi ada rasa asap-asapnya gitu. Untuk jenis kejunya teman-teman bisa menggunakan jenis keju lain. Ini saya penasaran rasanya gimana jika dikombinasikan dengan sosis. Kalau dari aromanya ini lebih ke gurih, tidak seperti keju pada umumnya yang aromanya lebih creamy. Kemudian untuk potongannya ini disesuaikan dengan selera. Ini saya sesuaikan aja panjangnya dengan ukuran sosis.
Nah, ini sosisnya sudah saya siapkan, sudah saya bagi dua, karena kalau utuh nanti rotinya jadi terlalu tebal. Nah, ini seperti ini, jadi keju dengan sosisnya dikombinasikan seperti ini. Nah, ini adonannya udah di resting selama 10 menit. Untuk sebagian adonannya tetap ditutup menggunakan kain agar tidak kering. Cara membuat roti keong ini teman-teman bisa lihat tutorialnya di video. Jadi cuman digiling-giling seperti ini aja, memanjang. Untuk panjang adonannya ini teman-teman bisa kira-kira aja. Nah, ini kita ambil sosisnya, kemudian kejunya. Lalu ini dililitkan. Nah, untuk ujungnya ditimpa dengan adonan lainnya supaya nanti adonannya ini nggak keluar, jadi terkunci. Lalu ini adonannya kita putar sepanjang ukuran sosisnya. Bisa sambil ditarik, tapi jangan terlalu ditarik banget. Untuk bagian ujungnya ini dikunci lagi, jadi kita kepit menggunakan adonan yang di bawahnya seperti ini supaya nanti rotinya itu nggak keluar. Nah, ini udah selesai satu, teman-teman bisa lanjutkan dengan adonan lainnya. Nah, ini udah selesai untuk satu loyang pertama. Ini saya sengaja saya kasih jeda 15 menit. Ini saya mau olesi menggunakan putih telur. Karena ovennya pakai yang oven kecil, jadi pentingnya untuk memberikan jeda antara satu loyang dengan loyang lainnya. Jadi pada saat di proofing nanti tidak bersamaan, jadi bentuknya tidak ada yang lebih besar dengan yang lainnya. Kemudian ini sudah saya siapkan tepung roti, bisa pakai tepung roti jenis apa aja. Lalu ini saya pindahkan ke wadah yang lebih lebar. Kemudian ambil adonan roti, ini tinggal kita balurin aja pelan-pelan seperti ini. Nah, ini satu loyang pertama udah selesai, isinya ada 5. Ini saya mau istirahatkan selama 60 menit di dalam oven karena suhunya oven itu lebih lembab. Setelah 15 menit, ini untuk loyang yang kedua baru dikerjain lagi. Nah, ini untuk loyang yang kedua, jedanya 15 menit dengan loyang pertama. Kemudian ini difermentasi lagi selama 60 menit. Ini loyang yang pertama sudah 60 menit, udah kelihatan banget, udah ngembang, dan kalau digerakin udah jigel-jigel kayak gini adonannya. Sebelumnya saya sudah siapkan oven yang sudah dipanaskan selama 15 menit di suhu 170 derajat menggunakan api atas bawah. Ini rotinya kita panggang selama 12 hingga 13 menit. Jika durasinya belum selesai, sedangkan di atasnya sudah kecoklatan, teman-teman bisa mengganti pengaturan api bawah saja, jadi api atasnya dimatikan supaya rotinya matang sempurna. Nah, ini udah 12 menit, aromanya udah harum banget. Kemudian ini untuk loyang yang kedua, jedanya 15 menit ya teman-teman, jadi bentuknya nanti nggak ada yang lebih besar dari roti lainnya. Nah, ini rotinya udah selesai, jangan lupa dihentakkan sekali 2 kali. Nah, teman-teman, ini rotinya udah jadi semua, totalnya ada 11 buah roti. Bentuknya cantik banget ya, bener-bener seperti keong dan ada breadcrumbsnya, jadi rotinya tuh nggak polos-polos banget.
Ini rotinya udah dingin dan teksturnya itu empuk banget. Tuh, lembut banget. Aroma rotinya juga harum banget. Ini antara aroma butter dengan aroma sosis. Rasanya itu enak banget, teksturnya lembut, dan ini kayaknya tahan lama sampai 2 hingga 3 hari ke depan selama dibungkus dalam plastik. Oke teman-teman, semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Thank you for watching and I will see you guys on my next video.